Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sejumlah dokter meninggal dunia pada Sabtu 4 April kemarin. IDI juga menyatakan selain sejumlah dokter meninggal, 1 dokter dinyatakan positif COVID-19 dan 2 dokter lainnya masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan sehari berikutnya, Saudara, Minggu 5 April kemarin, dokter yang meninggal dunia kembali bertambah. Belum diketahui penyebab kematiannya, namun sebelum meninggal, dokter tersebut sedang menangani kasus corona. Dalam video berdurasi singkat yang diterima oleh tim Kompas TV, Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, Adib Humaidi, menyebut kedua dokter IDI yang berstatus PDP ini masih menunggu hasil swab. Selain itu, ada tenaga kesehatan lain yang juga berstatus orang dalam pemantauan atau ODP dan sedang mengisolasi diri di ruang pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ya, kami mendapatkan laporan di Sabtu kemarin ada 3 orang teman sejawat kami yang meninggal dikarenakan COVID-19. Beliau memang dirawat dengan PDP dan yang terkonfirmasi positif dari hasil swabnya hanya 1 orang. Sedangkan yang lainnya kita belum mendapatkan informasi terkait dengan hasil swab positifnya. Kemudian pada hari Minggu ini juga ada teman sejawat kami 2 orang yang juga meninggal karena COVID. Tapi kami belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan hasil swabnya apakah positif atau tidak. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan banyaknya tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 juga akibat ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang masih kurang dibandingkan jumlah petugas yang ada. Memang pada saat ini laporan dari teman-teman di lapangan masih dirasakan kurang, karena kalau kita bicara secara kuantiti jumlah, kita tahu bahwa APD itu juga alat yang disposable, sekali pakai, dan kemudian dengan sejumlah tenaga kesehatan, tenaga medis yang cukup banyak, saya kira ini juga kita rasakan masih kurang. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia, saat ini tim medis masih banyak menggunakan cara alternatif untuk melindungi dirinya, seperti menggunakan jas hujan karena APD yang terbatas. Ini terutama dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di daerah, klinik, dan rumah sakit swasta. Gracia Adur, Denny Yosua, Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan tenaga kesehatan yang harus berjuang keras dalam menangani pandemi corona di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang. Ya, dengan Maidop di sini pertama kami juga mau turut berduka cita untuk 2 dokter yang meninggal pada hari Minggu kemarin, Dokter. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang jatuh korban lagi. Nah, sebenarnya seperti apa, Pak Dokter, perlindungan terhadap tenaga kesehatan kita yang menangani corona saat ini? Karena kita juga tahu sudah lebih dari 20 dokter dan juga perawat yang meninggal dalam menangani kasus corona ini. Jadi begini, kemarin kami sempat rapat dengan seluruh perhimpunan spesialis, dengan Satgas, anggota Satgas IDI dan seluruh IDI wilayah lewat Zoom meeting. Memang ada 2 hal besar yang dikhawatirkan itu menyebabkan gampang tertularnya dokter. Yang pertama memang ketersediaan APD yang sampai sekarang masih dikeluhkan di bawah, dan masih banyak kawan-kawan di bawah yang menggunakan APD yang modifikasi, misalnya dari jas hujan, kemudian dari kantong plastik, dari baju-baju operasi yang sebenarnya itu bukan untuk APD, tapi karena keterbatasan, ya kawan-kawan harus melayani, terpaksa dimodifikasi jadi APD. Nah, itu satu persoalan besar. Yang kedua, persoalan besar yang lain, karena ini orang yang terinfeksi oleh COVID-19 itu justru 80% tidak mengeluarkan gejala, atau istilahnya OTG sekarang, orang tanpa gejala. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan karena orang-orang ini kadang datang ke dokter-dokter di tempat praktek tidak dengan keluhan ada kecurigaan COVID. Padahal sebenarnya yang bersangkutan dia terinfeksi oleh COVID, cuma tidak ada gejala. Banyak dokter kita yang melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, kemudian
karena yang bersangkutan tidak ada gejala COVID, dokter tersebut tidak waspada, tidak memakai APD, ya, sehingga gampang tertular. Jadi dari pertemuan kemarin memang dua analisa ini yang menyebabkan dokter gampang tertular oleh COVID. Kurangnya alat pelindung diri dan kemudian juga kemungkinan bertemu dengan orang tanpa gejala itu yang memungkinkan para tenaga medis juga ikut terjangkit virus corona jenis baru ini, begitu ya dok ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk jumlah tenaga kesehatan yang sedang bertugas, apakah ini mencukupi atau masih kurang, dokter? Begini saya kasih gambaran ya. Sekarang di Jakarta itu yang menangani penderita COVID itu kalau istilah di kami itu dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Itu DPJP untuk penanganan COVID ini ada 3 jenis. Yang pertama kawan-kawan yang berprofesi sebagai spesialis paru. Yang kedua kawan-kawan penyakit dalam yang sebagai konsultan paru, jadi internis atau spesialis penyakit dalam, konsultan paru atau konsultan penyakit infeksi tropis. Yang ketiga, kalau kasus anak, itu adalah spesialis anak yang konsultan paru. Kalau saya jumlah seluruh Indonesia, kira-kira hanya tersedia sekitar 3.000. Di Jakarta saja itu tersedia kira-kira hanya 700 total. Jadi dibandingkan dengan kasus yang ada di Jakarta saja yang sudah melewati angka 1.000, dokter DPJP ini itu sudah kalah dengan jumlah pasien. Oleh karena itu, satu DPJP sekarang mungkin konsentrasinya nggak hanya nanganin satu pasien, tapi mungkin 2 atau 3, apalagi yang positif itu yang belum dinyatakan positif, yang status PDP itu banyak yang dirawat. Ya, jadi mungkin beban satu dokter itu bisa 3 sampai 5 pasien dalam pengawasan. Nah, oleh karena itu memang kami sekarang membuka untuk melakukan pelatihan ke dokter-dokter lain di luar DPJP yang saya sebutkan tadi untuk segera bisa memiliki keahlian menangani COVID. Dan ini lagi kami lakukan secara maraton, memberikan pelatihan-pelatihan ke kawan-kawan. Oke, artinya tidak seimbang ya jumlah dokter yang Anda katakan tadi dengan jumlah pasien dan juga jumlah kasus yang harus ditangani oleh masing-masing dokter. Begitu ya, Dok? Betul. Sekarang sudah mulai melampaui kapasitas, sehingga terus terang kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia sudah mendorong kawan-kawan yang lain, menggerakkan dokter-dokter yang lain, itu untuk segera mengikuti pelatihan supaya bisa menangani kasus COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun kapasitas pelayanan kita akan terbatas. Baik itu rumah sakit, alat penunjangnya, kemudian tenaganya juga terbatas. Sehingga pertambahan pasien COVID ini harus segera di-stop atau diperlambat. Kalau tidak, nanti melampaui kapasitas pelayanan. Ini akan kasihan kawan-kawan yang mencari tempat kemudian tidak mendapatkan pelayanan, itu agak kerepotan nanti. Oke, berarti minta bantuan juga dari dokter-dokter yang lain agar nanti bisa juga ikut membantu para dokter spesialis, terutama spesialis paru untuk membantu penanganan pasien positif COVID-19. Nah, Anda tadi juga sempat mengatakan bahwa dalam rapat dengan para dokter lewat Zoom meeting itu juga sudah mengatakan alat perlindungan diri ini juga jadi salah satu problema besar dan juga memodifikasinya. Dan semoga nanti pemerintah juga tadi sudah menyampaikan dalam ratas ada bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis, terutama untuk di daerah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih, sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang.